Makanya Bapak dan Ibu, ada seorang ulama, seorang syekh yang berasal dari Arab. Dia pernah berkata, apa kata ulama tersebut? Bagaimana cara kita mengawasi anak-anak kita supaya anak-anak kita ini selamat dari perbuatan maksiat, supaya anak-anak kita ini terbebas dari pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apa kata ulama tersebut? Kita harus jadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Kita jadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang penghafal Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah kita bekali dengan Al-Quran, kalau kita jadikan anak-anak kita itu anak yang penghafal Al-Quran 30 juz Bapak dan Ibu, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang soleha, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ilal yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, karunia serta inayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju masjid dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Salawat beriringan salam tak bosan-bosannya kita doakan kepada Allah, sehingga senantiasa dicurahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu pengurus masjid beserta seluruh jajaran kepengurusannya, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kajian yang akan kita sampaikan pada subuh hari ini, kita akan membahas salah satu firman Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-32. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum
zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Sadaqallahul aliyyul azim. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Apa pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut? Pesan yang Allah sampaikan di dalam ayat tersebut adalah tentang 3 kelompok manusia di dalam memahami Al-Quran. 3 kelompok manusia di dalam mengamalkan Al-Quran. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, kita sama-sama menyadari bahwasannya Al-Quran itu merupakan mukjizat terbesar yang diterima oleh Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Jadi sumber hukum Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma', dan yang keempat qiyas. Makanya Al-Quran ini adalah pedoman, Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia di dalam menjalani hidup dan kehidupan. Bapak dan Ibu sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah, di dalam Quran surat Fatir ayat yang ke-32 ini Allah Subhanahu wa taala telah membagi manusia itu menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, faminhum zalimun li nafsi, yaitunya orang-orang yang apabila diberikan Al-Quran kepada mereka tetapi mereka tetap berbuat zalim. Jadi apa-apa dan ibu-ibu, orang-orang yang sudah diberikan Al-Quran kepada mereka tetapi mereka tetap berbuat kezaliman. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, yang disebut dengan orang-orang yang zalim itu ada 2. Yang pertama, orang-orang yang dikatakan zalim itu adalah orang-orang yang tidak perhatian, orang-orang yang tidak peduli terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita solat 5 waktu sehari semalam. Tetapi kenyataannya masih banyak kita menemukan orang-orang yang beragama Islam tidak mengerjakan salat. Masih banyak kita melihat orang-orang Islam yang tidak mau mendirikan salat. Padahal mereka itu sadar, padahal mereka itu tahu bahwasannya salat itu merupakan amalan yang pertama kali yang dihisab pada hari kiamat nanti. Jika salat kita baik, insya Allah amalan yang lainnya juga baik. Tetapi jika salat kita tidak baik, maka amalan-amalan yang lainnya juga tidak akan baik. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang-orang Islam, orang-orang yang beriman, bahwasannya berpuasa di bulan suci Ramadan itu hukumnya adalah wajib. Tetapi masih banyak kita melihat, masih banyak kita menyaksikan di antara orang-orang Islam, di antara orang-orang yang beriman, puasanya itu hanya di awal Ramadan saja. Bahkan ada juga orang yang puasa itu hanya di pertengahan saja. Bahkan juga ada orang yang berpuasa itu hanya di penghujung Ramadan saja. Artinya apa? Selama 1 bulan mereka berpuasa itu hanya 3 kali.
Allah Subhanahu wa taala juga mewajibkan kepada kaum laki-laki untuk melaksanakan solat Jumat. Bahkan siapa yang tidak melaksanakan salat Jumat selama 3 kali berturut-turut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu hatinya. Tetapi kenyataannya sekarang ini, ketika hari Jumat, masih banyak kita melihat di antara umat Islam yang tidak mau mengerjakan salat Jumat. Sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang kedua, yang dikatakan orang-orang yang zalim menurut tafsir Ibnu Katsir itu adalah orang-orang yang suka melakukan keharaman. Orang-orang yang suka melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang suka melakukan kefasikan, kebatilan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala telah jelas mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya hukum berjudi itu adalah haram. Bahkan fatwa MUI Kota Padang Panjang mengatakan bahwasanya judi online itu hukumnya adalah haram. Masih banyak di antara umat Islam yang suka berjudi. Bahkan anak-anak kita saat sekarang ini suka juga melakukan yang namanya judi online. Minum-minuman keras itu hukumnya adalah haram. Tetapi kenyataannya masih banyak di antara orang-orang Islam yang suka mengkonsumsi minuman yang haram. Makanya Bapak dan Ibu, ada seorang ulama, seorang syekh yang berasal dari Arab, dia pernah berkata, apa kata ulama tersebut? Bagaimana cara kita mengawasi anak-anak kita supaya anak-anak kita ini selamat dari perbuatan maksiat, supaya anak-anak kita ini terbebas dari pelecehan seksual dan lain sebagainya. Apa kata ulama tersebut? Kita harus jadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang cinta kepada Al-Quran. Kita jadikan anak-anak kita itu adalah anak-anak yang penghafal Al-Quran. Kalau anak-anak kita sudah kita bekali dengan Al-Quran, kalau kita jadikan anak-anak kita itu anak yang penghafal Al-Quran 30 juz Bapak dan Ibu, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh. Anak-anak kita sudah menjadi anak-anak yang soleha, akan terhindar dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kini kok apa-apa dan ibu-ibu dak tanggung banyaknya rumah tahfiz. Banyak rumah tahfiz kini Bu. Ada yang di sekolah, ada yang di rumah tahfiz, bahkan ada juga di masjid kita ini. Kita suruh anak-anak kita itu untuk masuk ke rumah tahfiz. Jangan sampai kita biarkan anak-anak kita itu sibuk dengan HP, Pak. Dalam sehari itu nyomain HP ada 5 jam. Bahkan ada 10 jam. Itu dalam sehari, Bu. Kalau kita hitung satu hari itu mungkin sedikit. Tapi kalau kita kalikan selama 30 hari, kita kalikan selama 1 bulan, labara hari ya nak waktu bermain handphone. Jadi salah satu cara membentengi anak kita supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan maksiat, kita jadikan anak-anak kita anak-anak yang penghafal Al-Quran. Ada bapak dan ibu mencari anak yang hafal Al-Quran 30 juz, karajonyo bermain judi, karajonyo mencuri dan lain sebagainya. Karena orang-orang yang menghafal Al-Quran 30 juz itu Bapak dan Ibu, itu adalah orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjut kepada kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua, manusia di dalam memahami Al-Quran adalah wa minhum muqtasid, yaitunya kelompok pertengahan, atau yang disebut juga dengan kelompok seimbang. Apa itu kelompok seimbang? Apa itu kelompok pertengahan?
Yang dimaksud dengan kelompok seimbang atau kelompok pertengahan ini adalah orang-orang yang telah diberikan Al-Quran kepada mereka, tetapi mereka hanya mengerjakan amalan yang wajib saja. Tetapi mereka tidak mau mengerjakan amalan yang sunnah. Artinya apa? Ibadah yang dia kerjakan itu adalah ibadahnya biasa-biasa saja. Tidak ada ibadah yang istimewa, tidak ada ibadah yang luar biasa mereka kerjakan. Kalau puasa, ya puasa di bulan suci Ramadan saja. Kalau solat, ya solat non wajib saja. Dia tidak mau mengerjakan ibadah solat sunnah. Dia juga tidak mau berpuasa Senin Kamis. Jadi amalan yang dia kerjakan itu biasa-biasa saja. Jangan kita menganggap Bapak dan Ibu amalan sunnah itu adalah amalan yang remeh. Amalan-amalan sunnah itu adalah amalan-amalan yang sangat memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Apa salah satu contohnya Bapak dan Ibu? Siapa yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum salat subuh, selesai azan subuh Pak, ada waktu untuk kita mengerjakan salat sunnah. Siapa yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, keutamaannya itu adalah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Bayangkan, itu termasuk ke dalam amalan sunnah. Terkadang Bapak dan Ibu-ibu kita keliru di dalam memahami pengertian amalan sunnah ini. Ustadz, amalan sunnah itu kan amalan yang apabila dikerjakan berpahala dan apabila ditinggalkan tidak berdosa. Terkadang dek gara-gara pengertian seperti ini malah awak mengarajun amalan sunnah. Apa contohnya Bapak dan Ibu-ibu? Contoh yang paling simpel, yang paling sederhana adalah sedekah. Misal, kan hukum sedekah itu adalah sunnah, kan sunnah kecuali zakat. Zakat hukumnya adalah wajib. Tapi sedekah itu kan hukumnya sunnah. Terkadang dek gara-gara hukum sedekah ko sunnah Pak, ketika kotak atau katidiang lewat di depan awak, bayangkan 3 katidiang lewat di muka awak, 3 kotak lewat di muka awak. Dek gara-gara hukum sedekah itu adalah sunnah, tak kadang-kadang yo dibu senyum sebenarnya. Lewat katidiang yang pertama, nyo senyumnya baru. Lewat katidiang yang kedua, nyo senyumnya baru. Sampai 3 katidiang lewat, nyo senyumnya baru. Dek gara-gara apa? Dek gara-gara hukum sedekah itu adalah sunnah. Termasuk selesai azan subuh tadi itu Bapak dan Ibu, kan ada waktu yang disediakan sekitar 10 menit atau 5 menit untuk mengerjakan salat sunnah. Terkadang ada lo ambo mancali 10 menit dia ke waktu untuk mengerjakan salat sunnah. Terkadang banyak je orang yang suka duduk memanung, Bu. Nya lebih banyak duduk memanung sambil mengepang tangan mereka ketimbang mengerjakan salat sunnah gitu. Bahkan ada juga kita melihatnya suka lo bermain HP daripada dia mengerjakan salat sunnah. Dek gara-gara apa? Dek gara-gara pengertian ibadah sunnah itu adalah suatu ibadah yang apabila kita kerjakan berpahala, tetapi apabila kita tinggalkan tidak berdosa. Tetapi ingat Bapak dan Ibu, ibadah sunnah ini akan lebih bernilai ketika kita sudah mengerjakan ibadah yang wajib. Jangan sampai ibadah sunnah kita kerajuan, tetapi ibadah wajib kita tinggalkan. Kita utamakan terlebih dahulu ibadah yang wajib, baru kita kerjakan ibadah yang sunnah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita lanjutkan kelompok yang ketiga, manusia di dalam memahami Al-Quran adalah wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Orang-orang yang apabila telah diberikan Al-Quran kepada mereka, tetapi mereka tetap berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, maka inilah kelompok yang paling tertinggi. Orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka, tetapi mereka tetap beramal soleh,
tetapi mereka tetap berlomba-lomba dalam fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Inyolah mengerajun ibadah yang wajib, Pak. Inyolah lo mengerajun ibadah yang sunnah. Tidak hanya berhenti sampai di sana, tetapi mereka tetap berlomba-lomba untuk fastabiqul khairat. Inilah kelompok yang paling tertinggi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di masjid ini, kita termasuk ke dalam wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Ingat Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita mengatakan kita bisa pergi ke masjid ini adalah karena kehebatan kita. Jangan sampai kita mengatakan kita terbangun di sepertiga malam, kita bisa mengerjakan salat sunnah tahajud. Jangan kita katakan semua itu adalah karena kepintaran kita. Kita bekerja dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam hari. Jangan kita katakan semua itu adalah karena kekuatan kita. Ingat Bapak dan Ibu, semua itu karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah tidak memberikan hidayah kepada kita Bapak dan Ibu, kalau Allah tidak memberikan nikmat kesehatan kepada kita Bapak dan Ibu, mungkin kita tidak akan bisa melaksanakan sholat subuh pada pagi hari ini. Mungkin kita juga tidak akan bisa bekerja dari pagi sampai sore, bahkan lembur sampai malam hari. Kenapa? Karena semua itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita katakan diri kita hebat, jangan kita katakan diri kita pintar, tetapi semua itu adalah atas bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Andaikan Bapak dan Ibu, Allah tidak memberikan bantuan kepada kita, Allah tidak memberikan nikmat kesehatan kepada kita, mungkin kita tidak akan bisa melakukan itu semua. Bapak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir sebagai penutup, bahwasannya yang dimaksud dengan tiga kelompok ini, Abdullah bin Abbas juga menafsirkan di dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan kelompok yang pertama adalah faminhum zalimun li nafsi, orang-orang yang diberikan Al-Quran kepada mereka tetapi mereka tetap berbuat kezaliman. Menurut Abdullah ibnu Abbas, mereka tetap akan masuk ke dalam surga, akan tetapi melalui hisab yang berat. Kemudian kelompok yang kedua, wa minhum muqtasid, kelompok pertengahan atau kelompok seimbang. Kata Abdullah ibnu Abbas, mereka juga akan masuk ke dalam surga, akan tetapi melalui hisab yang ringan. Sedangkan kelompok yang ketiga, wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah, mereka akan masuk ke dalam surga tetapi tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam kelompok wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah kajian yang bisa kita sampaikan pada subuh hari ini. Mudah-mudahan atas apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita mengamalkannya dalam hidup dan kehidupan. Untuk kesempurnaan majelis, kita tutup dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.